Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat podcast tentang hukum cyber, yaitu tentang privatisasi dan perlindungan data. Jadi perkenalkan dulu, saya sebagai mungkin moderator di sini. Nama saya Nova Ramadhani. Ya, nama saya Muhammad Imam Ramadhani. Dan saya Muhammad Zakir. Saya Fitra Ramadan. Oke, kali ini kita ngebahas tentang apa itu privatisasi dan perlindungan data, dan juga ada kita tentang studi kasus tentang kebocoran data di Tokopedia tahun 2020. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang privatisasi, privasi. Ya, privasi. Hak asasi manusia untuk dibiarkan sendiri. Ini tentang kemampuan individu mengontrol siapa yang boleh masuk ke ruang personal mereka. Perlindungan data itu adalah mekanisme aturan dan teknis bagaimana data itu dikelola, disimpan dan dijaga agar hak privasi tadi tidak dilanggar. Mungkin kita ngebahas tentang dasar hukumnya juga, ada payung hukum. Mungkin ada yang mau ngejelasin di sini tentang payung hukum. Nanti kita baru diskusi tentang kasusnya gitu. Nanti kita diskusi bagaimana kasusnya ini berjalan ataupun seperti itu nanti. Jadi kita mungkin ngejelasin dulu. Saya mau jelasin. Baik, jadi di sini ada upaya hukumnya itu yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, atau bisa disingkat juga Undang-Undang PDP gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah yang subjek datanya itu kita sebagai pemilik data tersebut, dan pengendali data itu pihak yang menentukan tujuan, semisal e-commerce, bank, dan lain-lain. Selanjutnya ada pihak yang mengelola data atas perintah pengadilan. Jenis data ya. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis datanya. Mungkin Fitra mau jelasin. Mungkin saya sedikit menjelaskan untuk jenis data. Menurut Undang-Undang PDP, datanya itu dibagi menjadi dua. Data umum dengan data spesifik. Data umum itu berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, serta agama. Kemudian untuk data spesifik berupa data kesehatan, biometrik, berupa sidik jari, wajah, data keuangan, catatan kejahatan. Jika data spesifik bocor, dampaknya bisa akan fatal gitu. Nah, mungkin itu tadi udah dijelaskan sama teman-teman saya tentang privasi dan perlindungan data. Karena perlindungan data itu sangat penting. Ya, jadi kita bahas di sini tentang kasus. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang kasusnya. Itu ya, kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Alasan kita memilih kasus ini itu adalah alasan klasik yang mengubah lanskap kesadaran perlindungan data di Indonesia dan sangat relevan dan untuk dianalisis dengan hukum yang berlaku sekarang. Jadi mungkin kita ngebahasnya itu dari sisi payung hukum sekarang, Undang-Undang PDP tahun 2022. Terus dibandingkan dengan, jadi kita membandingkan regulasi sekarang dengan yang lalu. Jadi tahun waktu kejadian ini terjadi itu menggunakan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 gitu. Oh, jadi di situ belum berlaku Undang-Undang PDP gitu ya, Ram? Ya, belum berlaku. Nanti kita bandingkan bagaimana jika kasus ini itu terjadi waktu Undang-Undang PDP itu udah jadi Dibentuk. Ya, udah dibentuk. Jadi mungkin saya ngejelasin kronologinya aja. Waktu kejadiannya itu pada awal Mei tahun 2020. Itu sangat beda 2 tahun gitu ya sama. Ya, beda. Terbentuknya Undang PDP. Ya, jumlah korbannya itu awalnya itu diklaim oleh pihak Tokopedia itu 15 juta. Ya. Tetapi yang terungkap itu ke publik itu totalnya 91 juta akun pengguna. Dan sangat besar. Ya, sangat besar, dan 7 juta akun merchant. Kelompok peretas itu bernama Shiny Hunters. Awalnya diposting oleh akun bernama
Wai Sudeng di forum Red Forums. Nah, jadi ini tuh hackernya gitu ya. iya, hackernya. Jadi dia dijual di dark web seharga 5.000 US dollar, sekitar 70 juta. Jadi itu nilai-nilai yang Tinggi. ya sangat tinggi, datanya itu dijual sangat tinggi dan juga harganya itu bisa bilang murah gitu. Kalau dari teman-teman ada pendapat nggak di sini? Mulai dari kronologi awal. Itu sangat merugikan banget sih buat warga Indonesia. Karena datanya disebarin gitu. Ya. Sedangkan itu kan termasuk hak asasi manusia juga kan. Ya, Itu gitu aja sih. privatnya manusia ya. Iya. Sudah. Mungkin datanya kayak apa gitu. Ya, mungkin kalau untuk studi kasus ini kronologi ini memang sangatlah fatal dan berujung pada kebocoran data-data seseorang itu bisa hilang. Dan juga ini sudah terlalu banyak sih memakan korban, termasuk yang ada di merchant Tokopedia gitu. Jadi adanya undang-undang PDP ini memang dia tuh untuk melindungi data pribadi manusia, baik itu di online ataupun offline, baik itu yang ada di aplikasi ataupun data pribadi yang memang menjadi identitas dari setiap orang. Lanjut. Oke. Nah, tadi kita udah jelasin tentang kronologi ataupun tentang fakta-fakta yang ada kasus kemarin. Jadi mungkin apa saja yang bocor. Jadi mungkin data. Sebenarnya data itu kan datanya yang bocor itu apa? Jadi data yang bocor itu dia user ID email. Jadi kayak email akun Tokopedia itu bocor, nama lengkap, tanggal lahir. Termasuk alamat gitu ya. Ya, alamat, karena itu bisa bilang fatal juga sebenarnya untuk kayak bocor tentang nama lengkap dan tanggal lahir itu sebenarnya fatal. Nomor telepon juga bocor, password yang tersimpan di akun Tokopedia, ya. Jadi kayak apa ya? Ini tuh Bisa diretas dan dimasukin ke orang yang nggak bertanggung jawab. ya, gitu. jadi kayak akun-akun yang lain, contoh misalnya akun Google itu bisa dimasukin, dan akun Google ini kan nyimpan banyak data ya, Iya. data-data yang lain, enggak cuma Tokopedia aja tapi bisa data akun lain gitu, kayak nomor HP juga tiba-tiba ada panggilan telepon orang yang dikenal ataupun kayak tiba-tiba nawarin ini itu, sebenarnya kan data udah bocor ya, jadi dampaknya itu bisa dibilang sangat besar gitu. Di sini ada yang mau berkomentar lagi atau mau ada berdiskusi? Jadi kan tadi itu terjadinya di tahun 2020 ya. Jadi sebelum itu kan belum ada undang-undang PDP. Ya. Jadi bagaimana tanggung jawabnya perusahaan tersebut atas kelalaian yang dibuat oleh dia? Karena kan di tahun itu belum ada undang-undang PDP. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu aja, mungkin saya mau lebih dalam lagi bagaimana tanggung jawab dari perusahaan tersebutnya. Oh, perusahaan. Kan dari Tokopedia kan. Iya. Nah, mungkin kita bisa langsung membahas ke situ karena udah disangkut pautkan juga. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saya ada baca-baca ini ada teks jadi tentang waktu kejadian itu menggunakan hukum yang mana sih? Jadi menggunakan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 dan undang-undang ITE. Dan sanksinya itu hanya administratif, teguran lisan, denda kecil dan pemblokiran sementara. Nah, jadi yang didenda ini perusahaannya, cuma administratif doang, nggak ada sanksi pidananya itu nggak ada karena membocorkan data atau kayak kelalaian antar perusahaan tuh nggak ada. Sanksi ganti rugi ada nggak? Sanksi ganti rugi nggak ada. Ganti rugi ada, tapi ganti ruginya ini bisa dibilang bukan ganti rugi, tapi denda. Jadi dia bukan langsung mengganti rugi kepada pihak yang datanya bocor, ya dirugikan betul sekali. Gitu. Terus tuh yang misalnya jika terjadi undang-undang PDP sekarang, contoh misalnya ini terjadi tahun 2023 ya. Contoh. Mungkin yang saya baca itu ada sanksi denda administratif bisa mencapai 2% dari total pendapatan tahunan perusahaan. Jika Tokopedia pendapatannya triliunan, dendanya bisa puluhan miliar.
Ini perusahaan ini memaksa perusahaan untuk serius gitu. Jadi dendanya ini semakin lebih besarkan. Jadi semakin tinggi pendapatan perusahaan, itu semakin tinggi denda yang dia bayarkan. Jadi perusahaan ini nganggap hal ini tuh bakal penting gitu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah perlu perubahan regulasi atau penambahan regulasi atau penyesuaian tuh seperti apa gitu? Tapi kalau menurut saya sih itu semua nggak sebanding. Kalau misalnya korban yang dimakan ini yang jadi korban tindakan hukum cyber seperti perantasan data itu banyak, semisalnya banyak, dan ganti rugi yang diberikan itu sedikit, itu sepertinya tidak sebanding sih. Ya karena untuk dendanya juga, contoh anggaplah pendapatannya 1 triliun. Ya 2%-nya berapa sih? 20 miliar. 20 miliar. Iya 20 miliar ya? Iya 20 miliar, cuma 20 miliar doang. Sedangkan data yang bocor itu contoh gak usah kita anggap 70 lah, 50 juta aja. Berapa kompensasi yang diterima oleh? Kecil banget kan sebenarnya. Jadi nggak sebanding dengan data yang bocor. Entah tiba-tiba admin judul nawari itu kan, tiba-tiba nelpon nawari ini kan kayak keganggu nih kita ngerasa nih. Kayak apalagi data yang diambil juga bisa dibilang bahaya gitu. Si hacker ini nggak tahu itu apa namanya, nama kita sampai ke alamat nama gitu. Itu kan sangat merugikan gitu. Karena misalnya dia ngejual dan ada orang yang membeli, berarti orang yang membeli ini itu membutuhkan data penduduk Indonesia. Ada lagi mau kita diskusikan karena ini sebenarnya apakah perlu penyesuaian terhadap regulasi yang sekarang, karena bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda lah tentang kalau kita ngelihat tentang PP nomor 70 sama undang-undang ITE sama dengan ke undang-undang PDP ya. Apakah ada penyesuaian nih, kayak perlu perbaikan lagi regulasinya? Apakah harusnya perusahaan yang kena denda yang mungkin bisa persenannya itu lebih tinggi, contoh 10%, ataupun kayak denda langsung perusahaan tuh bisa langsung ditutup karena lalai dalam melindungi data pribadi konsumennya gitu. Dan kepercayaan masyarakat juga bakalan turun sih. Kepercayaan masyarakat itu bakalan turun karena data-datanya itu hilang, diambil orang entah kemana, terus diperjualbelikan ke orang-orang lain. Itu kan ya sangatlah merugikan lah, baik itu material ataupun formilnya. Karena data itu misalnya mereka udah nggak percaya lagi sama aplikasi ini ya, otomatis itu dapat balik ke perusahaannya. Dampak pada perekonomian juga. Iya betul. Terus tuh berdasarkan situasi saat kejadian dengan perbandingan ya, tadi kita udah ngejelasin. Jadi isu kegagalannya perlindungan itu yang dialami oleh Tokopedia itu ada database-nya itu database sebesar itu didam atau disalin. Jadi database-nya disalin keluar tanpa men-trigger alarm keamanan. Ini melanggar prinsip kerahasiaan. Hukumnya pengendali data wajib menjaga keamanan data guna mencegah akses tidak sah. Nah harusnya Tokopedia itu bisa menjaga data ini. Kayak bagaimana sih kok bisa bocor datanya? Apakah tidak ada SOP dalam pengendalian datanya atau kayak penjagaan datanya itu bagaimana? Kenapa bisa sampai bocor gitu kan? Yang itu yang perlu dipertanyakan sama pemerintah tuh terhadap perusahaan. Ini bisa dibilang perusahaan swasta ya. Terus tuh dan yang paling parahnya adalah masyarakat atau konsumen dari Tokopedia itu sendiri itu taunya kebocoran data itu dari media sosial, bukan langsung pernyataan resmi dari Tokopedia gitu. Jadi lebih dulu tahu dari Twitter dan komunitas keamanan cyber, bukan dari notifikasi resmi perusahaan di jam pertama. Nah jadi waktu awal-awal bocor itu heboh banget di Twitter karena ada yang mungkin ahli cyber mungkin yang di luar dari kerjanya di Tokopedia, mungkin tahu infonya, dia ngebocorin itu lewat Twitter. Terus hukum Undang-Undang PDP pasal 46, jika terjadi kegagalan perlindungan data, pengendali data wajib memberitahu subjek data dan lembaga pengawas dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, yang ini mungkin itu yang ngebuat
bagaimana sih pihak Tokopedia itu bisa sampai lalai tidak melaporkan kepada konsumen, itu harusnya lalai, dia harusnya melanggar undang-undang PDP pasal 46 gitu. Nah, tapi di situ undang-undang PDP belum ada. Iya, nah yang kita bahas sebenarnya itu bagaimana jika undang-undang PDP itu berlaku pada saat itu, tapi harusnya perusahaan tuh kena sanksi yang betul-betul lebih tegas, yang ngebuat kayak perusahaan ini datanya harus dijaga lebih ketat gitu. Bukan cuma kayak sekedar data tok, ya udah bocor ya udah gitu, kayak nggak nganggap penting gitu. Terus tuh hak gugatan dan ganti rugi. Nah itu dia sebenarnya ditanyakan bagaimana ganti ruginya. Nah ganti rugi sebenarnya kalau dari pemerintah ke masyarakat itu kalau menurut saya nggak bisa, karena ini bersinggungan langsung kepada perusahaannya sendiri. Tapi jika perusahaannya itu ada ganti rugi, di sini tertulis komunitas konsumen Indonesia, ada komunitasnya itu menggugat Tokopedia dan Menkominfo. Jadi perusahaan dan lembaga negara itu digugat bersamaan di sini karena dianggap lalai dalam penjagaan data sebesar 100 miliar. Namun kandas karena belum ada undang-undang PDP yang kuat saat itu. Jadi ada mau komentar? Seharusnya dari kasus ini pemerintah harus mengambil alih sebenarnya dalam perlindungan data konsumen. Kalau seperti ini kan kelihatannya pemerintah itu cuman membuat peraturan tapi tidak melaksanakan peraturan itu. Ya, mungkin itu komentar dari saya sih. Ya, saya lumayan setuju sih dengan pendapat sakitnya Imam ya. Jadi kayak 100 miliar itu belum ada undang-undang PDP itu sangat-sangat disayangkan karena pemerintah tuh belum melek terhadap pentingnya perlindungan data dan privasi terhadap masyarakatnya gitu. Belum sadar sampai baru dibuat kemarin tahun 2022 gitu. Kenapa sadarnya waktu itu gitu. Dan yang sangat disesalkan adalah gugatan ini itu gagal karena belum ada undang-undang PDP. Jadi hilang gitu. Iya, jadi bukan hilang, dia nggak ada yang melindungi gugatan ini, kalah dia gugatannya karena undang-undang PDP saat itu belum ada gitu. Itu sangat merugikan banget. Ya merugikan. Kalau sekarang itu ada di dalam pasal 12 undang-undang PDP, subjek data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Jadi bisa misalnya kasus Tokopedia ini terjadi sekarang, itu bisa 100 miliar ini bisa menjadi ganti rugi gitu. Apa? Mau tanya apa? Sebenarnya ini semua ada dampak nyatanya nggak sih sama korban? Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Imam? Dampak nyata dari korban terhadap kebocoran data? Tapi kemungkinan ini banyak. Ya itu tadi kan udah tadi Fitra udah nanya gitu juga. Jadi yang dampaknya itu sangat besar ya. Pertama sering di SMS gitu. Terus si pihak yang nggak bertanggung jawab ini tiba-tiba tahu nama kita terus alamat Yang ngebeli datanya. Iya betul. Jadi dampaknya itu sangat banyak dan sangat merugikan banget. Karena Zakir sendiri pernah nggak ngerasa kayak datanya bocor kayak di telepon orang yang nggak dikenal, kayak tiba-tiba ngechat nawarin ini itu, ya walaupun bocoran data tuh bisa dimulai dari ya kayak nge-share nomor, tapi apakah sering gitu nerima kayak gitu? Bukan sering sih, tapi pernah aja gitu. Jadi nomor WhatsApp saya nih kesebar dan di spam sama pihak yang nggak bertanggung jawab, itu pinjol. Pinjol. Karena pinjol sangat meresahkan banget. Ada lagi yang mau ditanggapi? Terus kita lanjut ke ini pembahasan terakhir, dampak nyata bagi korban. Nah, bisa saja tadi yang bisa dijelaskan tadi yang udah ditanyakan Imam adalah mungkin bisa kena tipu, kayak tiba-tiba datanya bisa disortir nih, data yang tua-tua nih, yang nggak ngerti nih, ditelepon tiba-tiba kena penipuan lewat telepon, atau kayak dia ditipu, kayak dia dapat datanya nih, kayak mungkin alamat rumah, tanggal lahir, bahkan kayak suami atau anak itu bisa dapat. Jadi kayak tiba-tiba ditelepon, ini apa anaknya kecelakaan nih, butuh duit segini supaya diproses cepat. Nah, itu kan bisa menimbulkan penipuan gitu.
Terus tuh dan juga karena password, karena banyak bisa dibilang ini bisa salah satu juga sih, karena saya juga ngerasain bahwa semua akun yang saya punya, akun sosial media, akun Shopee, akun Tokopedia, akun apapun itu hampir sama passwordnya. Bisa saja dia nganggap password Tokopedia ini sama dengan password akun-akun kita lain. Itu yang bisa anggap tuh kayak, wah ini bahaya nih, akun kita yang lain tuh bisa kena juga efeknya. Mungkin dari sebagian besar kan dari orang-orang itu biar agar hafal dengan pasportnya, dia memakai tanggal lahirnya. Ya, seperti tanggal itu. lahir gitu-gitu. Kayak Jadi, ATM mungkin bisa bocor karena tanggal lahir gitu. Gampang terbocornya. Mungkin kalau dari teman ada tambahan, mungkin kalau emang dari saya cukup sih sebenarnya. Jadi saya ada tambahan sedikit nih, peran masyarakat dan kesadaran digital. Selain negara dan perusahaan yang menjaga privasi, peran masyarakat juga ada nih. Jadi yang pertama menggunakan password yang kuat terhadap akun sosial media atau m-banking gitu, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, tidak sembarangan membagikan data pribadi, dan membaca kebijakan privasi aplikasi tersebut. Jadi keamanan digital ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya negara dan perusahaan. Jadi gitu. Apa dari teman-teman ada yang mau tambahin lagi? Ada lagi mau ditambahin? Mungkin kalau dari saya udah cukup ya. Mungkin kalau dari kami mungkin udah ngebahas tentang privasi dan perlindungan data, udah ngebahas tentang studi kasus, bagaimana tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Tapi sekali lagi mungkin saya ingin berkomentar tentang pembuatan atau kayak kebaruan tentang undang-undang. Sebenarnya undang-undang ini sebenarnya udah baru tahun 2022, tapi masih kurang mencakup terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan perusahaan saat ini. Jadi nggak sama sekali itu nggak melindungi, bukan sama sekali, kurang melindungi bahasanya, kurang melindungi bagaimana data itu perlu dijaga dengan ketat. Di apakah bagaimana sanksinya harus tegas, ataupun kebutuhan masyarakat dan perusahaan tuh bagaimana harusnya itu bisa di cover oleh pemerintah ya, karena kan pemerintah sebagai pembuat undang-undang harusnya sadar akan hal itu. Jadi Mungkin undang-undang PDP ini harus direvisi lagi gitu ya. menurut saya harus direvisi lagi karena kurang nih Perkembangannya era digital. iya, padahal udah 2022 tapi masih kurang. Harusnya harusnya dibagusi lagi ya kan, tentang bagaimana melihat perkembangan data yang saat ini tuh bisa dibilang luas banget gitu. Jadi menurut saya mungkin itu, ada teman-teman ada tambahan lagi? Sudah ya, oke. Pembahasan hari ini. Jadi kita belajar bahwa di era digital itu data pribadi adalah aset berharga, sangat berharga gitu ya. Ya, contoh tadi kasus Tokopedia menjadi pengikat bahwa perlindungan data bukan hal sepele. Nah, dan kehadiran undang-undang PDP ini memberikan harapan baru bagi perlindungan hak masyarakat gitu. Oke, sudah cukup? Ya, cukup. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang penjelasan privasi dan perlindungan data dan studi kasus yang udah kami diskusikan dan dibahas. Mungkin sekian untuk kelompok kami podcast pada kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.